Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dwi Purnamasari dengan NIM 205221313, Umi Aisyah dengan NIM 205221321, Alvina Popi Rahmasari dengan NIM 205221322, Febriana Nur Hidayah dengan NIM 205221324, Nahdlatul Hanifah dengan NIM 205221330, Khairul Hudwati dengan NIM 205221337. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsep dasar probabilitas. Dalam materi konsep dasar probabilitas ini terdapat 5 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian dan manfaat probabilitas. Yang kedua, pendekatan terhadap probabilitas. Yang ketiga, hukum dasar probabilitas. Yang keempat, teorema Bayes. Dan yang kelima yaitu beberapa prinsip menghitung. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian dan manfaat probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Singkatnya, probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh dari probabilitas yang pertama, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Yang kedua, peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak. Di dalam probabilitas terdapat 3 hal penting dalam membicarakan probabilitas. Yang pertama yaitu percobaan atau eksperimen, yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua, hasil atau outcome, yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang ketiga, peristiwa atau event, yaitu kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contohnya, percobaan atau kegiatannya pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan Aswan All Star di Stadium Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Mei 2014. Hasilnya ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama timnas menang, yang kedua timnas kalah, yang ketiga seri, timnas tidak kalah dan tidak menang. Kemudian peristiwa yang terjadi yaitu timnas menang. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, seperti tingkat inflasi dan suku bunga dalam 1 tahun takwim di Indonesia 0%. Seluruh tanaman dan ternak di Indonesia mati, dan seorang anak balita melahirkan bayi. Kemudian probabilitas 1 menunjukkan peristiwa pasti terjadi, seperti semua manusia pasti mati. Semua harga barang dan jasa pasti berubah, dan tidak ada kondisi manusia yang statis. Yang kedua yaitu pendekatan terhadap probabilitas. Pertama yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik merupakan sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau equally likely. Rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Nah, dalam pendekatan klasik ini terdapat 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa saling lepas atau mutually exclusive, yang artinya terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Peristiwa yang kedua yaitu lengkap terbatas kolektif atau collective exclusive, adalah sedikitnya satu dari seluruh hasil yang ada pasti terjadi pada setiap percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Percobaan. Yang pertama, kegiatan melempar uang. Hasil
1. Muncul gambar, 2. Muncul angka. Hasil 2. Probabilitas setengah. Percobaan kedua, kegiatan perdagangan saham. Hasil 1. Menjual saham, 2. Membeli saham. Hasil 2. Probabilitas setengah. Percobaan ketiga, perubahan harga. Hasil 1. Inflasi atau harga naik, 2. Deflasi atau harga turun. Hasil 2. Probabilitas setengah. Percobaan ketiga, mahasiswa belajar. Hasil 1. Lulus memuaskan, 2. Lulus sangat memuaskan, 3. Lulus terpuji. Hasil 3. Probabilitas 1/3. 2. Pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumusnya, probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Contohnya, pada kegiatan jual beli saham di BEI terdapat 3 juta transaksi terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking. Jadi, probabilitas jual sama dengan 2.455.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,82. Kemudian probabilitas beli sama dengan 545.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,18. 3. Pendekatan subjektif. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Contohnya, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Kemudian contoh yang kedua, menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat. Kedua contoh tersebut hanya didasarkan penilaian pribadi dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Yang ketiga adalah hukum dasar probabilitas. Yang pertama, hukum penjumlahan P A atau B sama dengan PA ditambah PB. Contoh, PA sama dengan 0,35, PB sama dengan 0,40 dan PC sama dengan 0,25. Maka P, A atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. 2. Peristiwa atau kejadian bersama. P, A atau D sama dengan PA ditambah PD dikurangi PA kali D. Contoh, apabila PA sama dengan 0,6, PD sama dengan 0,35, PA kali D sama dengan 0,15, maka PA atau D sama dengan 0,6 ditambah 0,35 dikurangi 0,15 sama dengan 0,80. 3. Kejadian saling lepas. Peristiwa atau kejadian bersama untuk peristiwa saling lepas dinyatakan P A kali B sama dengan 0, maka P A atau B sama dengan P A ditambah PB dikurangi P A kali B. Karena P A kali B sama dengan 0, maka P A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi 0. Sehingga P A atau B sama dengan PA ditambah PB. Contoh, PA sama dengan 0,6, PB sama dengan 0,4. Maka PA atau B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 dikurangi 0 sama dengan 1. 4.
hukum perkalian. Untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedangkan untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas peristiwa lainnya, di mana P, A, dan B sama dengan PA dikali PB. Contohnya, diketahui PA sama dengan 0,35 dan PB sama dengan 0,25, maka P, A, dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875. 5. Probabilitas bersyarat. Rumus awal, P, A, dan B sama dengan P, A kali B sama dengan PA dikali P, B, A. Sehingga P, B, A sama dengan P, A kali B dibagi P, A. 6. Peristiwa pelengkap, di mana P, A ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 min PB. Contoh, apabila diketahui PA 0,8, maka otomatis PB sama dengan 1 min PA sama dengan 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Diagram pohon probabilitas. Suatu diagram yang merupakan pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. 4. Teorema Bayes. Teorema Bayes merupakan probabilitas syarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18, di mana beliau merupakan seorang pendeta. Kemudian yang kelima adalah beberapa prinsip menghitung probabilitas. Yang pertama adalah faktorial. Faktorial adalah berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Faktorial dirumuskan dengan lambang tanda seru, dibaca n faktorial. Misalnya, ada berapa cara menyusun urutan dari 5 perusahaan yang memberikan dividen terbesar. Penyelesaiannya yaitu ditulis dengan 5 faktorial, sehingga menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sehingga terdapat 120 cara. Yang kedua, permutasi. Permutasi adalah sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Rumusnya, n PR sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial, di mana R adalah jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Jumlah R dapat sama dengan n atau lebih kecil. Contoh yang pertama, ada berapa susunan yang mungkin dari 3 bank yang ada apabila setiap susunan terdiri atas 2 bank? Penyelesaiannya yaitu 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial menjadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial, sehingga 3 dikali 2 dikali 1 per 1 sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua adalah apabila ada 20 perusahaan yang memberikan dividen tahun 2002 dan disusun berdasarkan kinerja perusahaan di mana tiap kelompok terdiri dari 5 perusahaan. Ada berapa cara susunan perusahaan tersebut? Penyelesaiannya yaitu 20 faktorial dibagi 20 min 5 faktorial, sehingga menjadi 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 faktorial per 15 faktorial. Karena 20 kurangi 5 kan 15, sehingga 15 faktorialnya tidak perlu dijabarkan, nanti bisa tinggal dicoret. Sehingga hasil dari 20 permutasi 5 sama dengan 1.860.480. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi adalah
berapa cara suatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N min R faktorial. Contohnya, ada 5 bank yang mengajukan kredit portofolio ke Bank Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia hanya akan memilih 2 bank saja. Ada berapa kombinasi bank yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia? Penyelesaiannya yaitu tinggal dimasukkan dari rumus yang ada menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial 5 min 2 faktorial. Menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret, lalu 4 dan 2-nya kita sederhanakan. Sehingga tinggal 5 dikali 2, hasilnya 10. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3 tentang konsep dasar probabilitas. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata maupun ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.